Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat SGL yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PR kita sebagai orang tua, bagaimana membentuk karakter anak. Tentu ini menjadi keresahan kita di zaman yang seperti ini. Maka itu saya pribadi menganggap bahwa lingkungan itu menjadi peran yang sangat penting, support system yang sangat penting dalam pembentukan karakter keluarga, baik kita sebagai orang tua maupun anak-anak kita. Terlebih anak-anak itu masih mencari jati diri. Anak-anak ibarat gelas kosong. Dia adalah sebuah gelas yang mana baik dan buruknya anak ini tergantung air yang kita isi. Apakah airnya ini air jernih, ataukah air kopi, ataukah air kotor. Maka anak ini tergantung apa yang kita isi, dan tergantung apa yang dia dengar dan dia contoh. Maka ini penting bagi kita sebagai orang tua memastikan anak kita ibarat dia gelas. Harapan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka yang diisi adalah sesuatu yang baik, yang jernih, yang bersih. Maka apa komponen yang bisa menjadi penentu keberhasilan anak? Karena anak ini mudah mengikuti, mudah mencontoh, dia masih mencari jati diri. Beda halnya orang yang dewasa, orang tua. Karakter dia, sikap dia, perilaku dia, karena maklumat yang didapatkan sebelumnya tentang sesuatu. Sehingga ketika itu menjadi sebuah pemikiran, perasaan, maka karakter dia akan terbentuk. Maka itu PR kita sebagai orang tua. Bagaimana tentu orang tua yang taat kepada Allah, orang tua yang soleh dan soleha mengendaki anak yang soleh dan solehah pula. Maka itu anak ini tergantung fondasi yang paling utama adalah bagaimana keluarga atau rumah dan lingkungan menjadi madrasah pertama dalam pembentukan karakter anak. Jika orang tua, jika keluarganya memiliki mindset yang baik tentang bagaimana mendidik anak, insya Allah anak ini menjadi anak yang soleh. Tapi waktu yang digunakan anak dalam kehidupan sehari-hari 24 jam tentu bukan hanya di rumah saja, juga di lingkungan, termasuk sekolah. Maka lingkungan ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Jangan sampai di sekolahnya dididik oleh orang tua sesuatu yang baik, tapi ketika di lingkungannya tidak selaras dengan pemikiran atau perasaan yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sehingga anak ini mengalami kebingungan. Jadi mana yang benar, mana yang harus saya ikuti? Maka itu lingkungan punya peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Kalau keluarga tentu ini suatu wilayah yang bisa kita kuasai. Kita menghendaki anak kita soleh, maka istri kita bisa didik dengan standar Islam. Tapi kalau lingkungan ini sesuatu yang tidak dalam kuasa kita, maka pilihannya apakah kita mewarnai lingkungan supaya baik, atau lebih mudahnya dan tidak membutuhkan effort yang besar adalah kita memilih lingkungan yang sudah baik, atau lingkungan yang memiliki pemikiran dan perasaan serta aturan yang sama. Pemikirannya Islam, perasaannya Islam, peraturannya adalah rules Islam, syariat Islam. Maka akan lebih sederhana dan tidak membutuhkan effort yang besar. Apalagi kita sebagai orang tua memiliki keterbatasan untuk mempengaruhi lingkungan. Maka yang aman adalah kita sebagai orang tua mencari lingkungan, mencari komunitas, mencari tetangga yang memiliki frekuensi yang sama. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentu ini PR yang sangat berat. Maka ketika ada perumahan, ada developer yang mengembangkan value hunian Islami yang di dalamnya diharapkan memiliki tetangga yang soleh dan soleha, tentu ini sesuatu yang mempermudah kita sebagai orang tua untuk mendapatkan goals menjadi keluarga yang soleh dan soleh. Terutama harapan kita memiliki anak yang soleh dan soleh. Maka itu penting sekali komunitas, tetangga ini memiliki satu frekuensi dengan kita. Apa frekuensinya? Tentu kita sebagai seorang muslim, mikyas atau standar yang menjadi rujukan kita mendidik keluarga dan anak-anak kita tidak ada lain kecuali aturan
yang berbasis kepada syariat Islam. Dan baik dan buruknya standarnya adalah sudah jelas, yaitu Islam. Kalau tidak kita standarkan, maka terjadi kebingungan. Kadang ada yang bilang ini baik, ini buruk dengan standar yang berbeda-beda. Maka itu penting bagi kita mencari lingkungan yang memiliki standar yang sama. Tidak ada lain kecuali standar yang baik berdasarkan zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin memiliki keluarga yang baik, tentu tidak ada lain kecuali kita memilih tetangga yang menjadikan Islam sebagai standar berinteraksi di antara kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.